Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah dia mencarimu setelah kepergianmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi, dia yang kamu fokuskan ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Apakah dia mencarimu setelah kepergianmu ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi, terhubung denganmu saat ini. Bagaimana energinya? Apakah memang saat ini kamu dan dia udah nggak bersama karena kamu kecewa sama dia? Karena apa? Karena dia selingkuh, atau karena dia berbohong, atau karena dia nggak prioritasin kamu sebagai pasangannya gitu. Ada Two of Cups ya. Ada The Fool. Ada Page of Pentacle. King of Pentacle. Eight of Cups. Man of Swords. Two of Pentacle ya. Ada Five of Pentacle. Under the deck ada Ten of Cups. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kencang Pisces, Virgo, Aquarius ya, Gemini, Taurus, Capricorn juga ya. Kita mulai bahas Gemini. Ternyata di sini hidupmu menurutmu tanpa dia itu sedikit membaik ya. Karena selama ini tuh kamu nahan batin gitu, kayak tersiksa batinmu ya. Karena dia ya, karena mempertahankan dia. Dan kamu ngerasa sekarang itu lebih plong gitu setelah keluar dari situasi ini. Siklus yang membuat kamu merasa terbelenggu gitu. Kamu di sini tuh baru menyadari kenapa kamu sebodoh itu bisa mencintai dia yang dia itu nggak ada tanggung jawabnya gitu. Ya, dia bukan hanya sekedar toksik, tapi dia playing victim, dia nggak jelas, dia mengecewakan kamu sebegitu dalamnya gitu. Dan kamu di sini tuh betul-betul ngerasa bahwa kamu sekarang tuh kayak bersyukur dengan Tuhan bahwa Tuhan menjauhkan kamu dari dia gitu loh. Ya, dan di sini kadang-kadang kamu juga berpikir dia udah dapat balasan nggak ya atas semua perbuatannya yang udah dia lakukan ke aku gitu. Kayak karma kan ada gitu, berjalan bersama waktu. Apakah dia sekarang udah dapat karmanya gitu? Kalau dibilang sekarang dia udah dapat karma atau belum, ya sebenarnya kalau dibilang udah dapat karma itu kayak apa ya, belum begitu menyesal gitu dianya untuk mungkin menyadari bahwa dia itu udah salah sama kamu. Tapi kalau dia setelah berpisah dengan kamu dan dia menjalani hubungan dengan yang lain, dia juga udah pernah ditinggalkan gitu loh. Dalam artian ya, maksudnya diperlakukan sama seperti apa yang kamu terima dari perlakuan dia gitu ya. Bisa dibilang itu karma gitu. Tapi dia belum bisa ngebuat dia kapok gitu loh, belum bisa ngebuat dia itu mau berubah lebih baik gitu. Dan apakah dia mencarimu? Sebenarnya ya kalau dibilang mencari sih enggak ya, tapi kadang dia kangen sama kamu gitu loh. Ya kadang dia kangen. Jadi di sini tuh sebenarnya dia tuh nggak menginginkan situasi ini, tapi dia juga nggak nyangka kenapa terjadi seperti ini gitu loh. Ya, dan sekarang tuh betul-betul dia bingung. Ya, bingung bagaimana harus harus bergerak gitu. Di satu sisi ya betul ya. Di satu sisi tuh kayak semuanya bisa dibayangkan, dalam artian ya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya gitu. Tapi di sini kembali lagi bahwa semua yang terjadi bukanlah
keinginan dia yang sebenarnya. Dia kadang juga ngerasa bahwa dia kangen sama kamu, ingin mengulangi hubungan dengan kamu. Karena menurut dia ya hanya kamu yang mungkin selama ini tuh bersabar menghadapi dia. Tapi menurut dia juga semua udah terlambat ya. Semua udah terlambat, semua udah ya udah gitu, kayak percuma juga dia merengek-rengek ke hadapan kamu untuk minta peluang gitu, karena kamu juga nggak akan ngeberi dia peluang gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak betul-betul ngerasa kayak ya biar ngalir aja gitu ya, biar ngalir aja, biar semua bisa terkondisikan dengan baik, dengan sesuai aturan Tuhan gitu. Nggak perlu harus dia kayak nggak perlu harus dia merasa terpengaruh gitu ya. Maksudnya terpengaruh dengan hal-hal yang menurut dia pada akhirnya tuh kayak nggak bisa membuat keadaan ini lebih stabil lagi gitu. Dan semuanya memang tidak pernah kamu duga selama ini ya, bahwa kamu akan mendapatkan cobaan seberat ini gitu. Tapi sekarang kamu udah bersyukur, maksudnya merasa bersyukur udah terpisah dengan dia, yang dia dimana dia itu nggak baik untuk kamu. Dan kamu berharap ya suatu saat nanti Tuhan akan mengirimkan seseorang yang lebih baik, lebih ya tepat untuk kamu jadikan pasangan gitu. Dan semoga saja ya hal itu bisa kamu wujudkan ya, bisa terwujud gitu. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini ya, ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik, lakukan apa yang menurut kamu benar ya. Jangan kamu mudah menyerah, mudah putus asa, mudah juga kayak percaya dengan orang-orang gitu. Jangan sampai ya, karena kita juga harus menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak patut untuk kita pikirkan atau patut untuk kita hadapi gitu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper ya. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.